Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat waras dimanapun kalian berada, selamat pagi. Tadi saya melihat ada gerombolan orang gila ya, yang dipimpin langsung oleh pengacara dukun. Pertama mendatangi podcastnya Mbak Denis, kemudian saya lihat ada video yang mendatangi kediaman Densu ya. Di sana ada adegan belah jeruk, kemudian dukun sekaligus merangkap sebagai pengacara menebas-nebas ke tangannya ya. Luar biasa sekali pertunjukan badut gila. Namun teman-teman pasti bertanya-tanya, motivasi mereka apa? Bahkan mereka berulang kali dipermalukan dengan pertunjukan badut seperti mereka, dan berulang kali mereka berupaya untuk mendatangi tempat-tempat podcast atau mendatangi youtuber-youtuber terkenal, bahkan artis atau aktor sekalipun. Setelah saya melakukan penerawangan melalui asbabul mazmumah, maka saya menemukan motivasinya apa. Yang pertama, si Firdaus Oli atau Firdaus Oil lagi nganggur, kagak punya job sebagai pengacara. Dia berupaya untuk menggembleng para dukun dari isu pesulap merah. Paham teman-teman, ketika ada kisruh antara pesulap merah dengan pembongkaran trik, dia memanfaatkan isu tersebut supaya mendapatkan kepercayaan dari para dukun. Organisasi-organisasi dukun memberikan sejumlah uang kepada orang-orang yang pingin tenar ini. Jadi mereka datang ke sana bukan sebenarnya niat pingin tenar, bukan. Motifnya bukan seperti itu. Mereka ada sumbangan dari para dukun supaya job dukun itu memang nggak sepi gitu. Dengan banyaknya pembongkaran, tentu mereka akan sepi. Nah, mereka nggak peduli ada uang atau tidak dari podcast, nggak peduli, karena memang sudah disupport oleh dukun di belakang. Nah, jadi yang mereka lakukan adalah upaya membersihkan nama dukun, bahwa ilmu yang digadangkan mereka itu ada. Itu menurut saya adalah gerombolan ODGJ, teman-teman. Mau dia ngaku NU, UN, atau apapun itu. Jangankan mengaku NU, yang mengaku UN saja, United Nation, kita bahas. Ini terkait teman-teman dengan organisasi Islam besar. Ya, memalukan. Pertunjukan itu capek itu Bang Denny mutusin jeruk ya. Capek dia mutusin jeruk kan? Sampai dikasih pengganjal di meja misalnya. Ya kan? Capek dia. Ini nggak perlu pakai pengganjal nih. Coba lihat. Nggak perlu pakai pengganjal. Nggak perlu pakai pengganjal. Ya. Nggak perlu teman-teman. Kalau cuman itu, kagak perlu. Ya. Kagak perlu pakai ganjalan, kagak perlu. Sama sekali kagak perlu pakai ganjalan kalau cuman jeruk. Cuman ini hanya mainan orang-orang gila, teman-teman, ODGJ ya. Ini cuman permainan ODGJ yang harus saya jelaskan kepada kita semua. Ya. Hanya begini saja. Ya, hanya begini saja. Nah, kalau si Daus Oli kan begini. Ragu-ragu dia. Coba begini. Gini. Hah? Lancau. Ya. Malam sudah pagi, rumah sakit jauh. Kalau ke Gorok gimana teman-teman?
Aku NU, Kima, kalian lah orang-orang ODGJ kalian itu. Kagak waras. Bawa nama ini, bawa nama itu, biar kesenggol, biar kalian disebut, biar diundang. Supaya drama perdukunan tidak kalah, teman-teman. Karena banyak dibongkar oleh pesulap merah. Ya. Banyak dibongkar oleh pesulap merah. Nih. Ini bekas. Kalau cuma nunjukkan permainan kayak ODGJ ini bekas. Ya. Nah. Kenapa mereka saya tantang untuk adu tembak kagak berani? Yang tidak mau diajak terus. Sulap merah kagak punya kebal dia, diajak adu tembak. Kenapa giliran sama saya tidak berani? Kenapa? Karena guru besar mereka sudah tahu tentang saya sedikit banyaknya. Mohon maaf teman-teman, saya tidak kebal. Saya bukan pemain debus. Bukan. Ya. Tapi kalau sebutir, 2 butir peluru mampu saya tangkap dengan gigi saya. Tetapi jangan dilempar pakai senapan, lempar pakai tangan begini, disuap. Bisa saya gigit. Tapi kalau pakai tembakan belum tentu bisa. Ya. Bilang sama si Firdaus Oli, kalau memang punya nyali yuk adu tembak seperti yang kita janjikan, yang kalian tantang kemarin. Kagak usah lah gotri, kagak usah. Ngapain gotri? Gotri nggak akan ngilangin gatal. Untuk orang-orang yang kebal pasti paham maksud saya ngilangin gatal. Ya kalau biasanya orang-orang yang punya alat-alat yang bisa menciptakan kebal seperti batu atau apa, itu menimbulkan gatal-gatal. Ya, kalau saya nggak ada teman-teman, nggak pakai jimat, nggak pakai doa, nggak pakai apa-apa, dan nggak kebal. Udah pasti nggak kebal teman-teman, nggak kebal. Kalau digigit nyamuk masih gatal, ngapain ngaku kebal? Ya. Daripada kebal peluru, kebal golok, lebih bagus kebal hukum. Bisa melakukan apa saja sesuka hati. Mana si Firdaus? Kenapa kau pura-pura tiba-tiba kagak kenal dengan TIJ? Kenapa tiba-tiba pikun kau? Setan-setan yang ada di tubuhmu kagak berani? Yang katanya khodam ini khodam itu kagak berani sama gua? Hah? Yang kalian bilang itu budaya ini itu budaya Indonesia merdeka dengan dukun. Mana? Gue tantang kalian semua yang ngaku begini ngaku begitu, yang kalian pertontonkan ilmu kalian setiap saat. Kagak ada dukun teman-teman, cuman penipu dan juga tukang cabul, sisanya ngaur. Kenapa kalian tidak merespon? Seharusnya kalau kalian sakti respon dong. Parah kalian. Hah? Aduh, kebal begini, kebal begitu, ini kebal. Kalian nggak lihat tadi? Bang Denny saja motong lemonnya, ya, motong jeruk lemonnya lama sekali pakai ganjalan. Pakai ganjalan lagi. Diganjal di meja. Nggak usah ya. Balik aja. Kalau ragu-ragu kayak si Daus, balik aja. Gak usah ragu-ragu kalau balik.
golok tumpul, makanya saya berani. Coba kalau golok tajam, mana berani saya. Mending golok ya kan, goloknya harus tajam seharusnya, baru bisa. Hah, coli pakai golok. Nih tangan saya, gara-gara menghibur kalian. Nggak usah ngomong-ngomong sama jarum, cuman kenal besinya aja, kenalan. Hai besi, dengan izin Allah, karena ketumpulanmu, izinkan saya memainkanmu. Nggak usah nunggu wawancara dulu, lama, kelamaan. Karena kalau golok orang lain nyeram dari belakang kan nggak wawancara, ya kan? Udahlah, nggak usah membodohi orang. Golok tumpul, ya. Golok tumpul nggak usah banyak gaya. Ke take down nggak apa-apa. Saya ngerokok aja dolar kuning, teman-teman. Ya, bukan cuman gigi yang bikin kuning rokok, ternyata dolar bikin kuning kalau rokok. Yang penting otak kagak kuning seperti mereka. Otak mereka kan kuning-kuning di dalamnya, ngambang biasanya. Itu pembodohan, saudaraku. Ngaku bahwa ulama, kiai, gelar apa, kerjanya dukun. Yang penting edukasi, teman-teman. Ya. Yang penting edukasi kita. Saya kagak peduli mau kok dolar kuning, mau dolar hijau. Yang penting bisa edukasi. Bentar. Aduh. Gara-gara kalian rusak ini punya saya. Kenapa berani? Karena goloknya tumpul. Coba kalau tajam, kagak berani gua. Rahasianya udah gue kasih tahu ya. Tapi jangan teman-teman, kalau kalian misalnya menebah pelepah pisang putus, jangan ditebas kemari. Hasilnya kayak gini nanti, takutnya jebol. Ya, kalau nggak biasa jangan dicoba ya, jangan dicoba di rumah. Apalagi anak-anak, jangan. Kayak gini hasilnya. Mudah-mudahan nggak jebol, tapi jangan dicoba jebol. Nah, mau tumpul sekalipun kalau pukulannya keras kayak itu tadi bisa jebol ya.
Mudah-mudahan saya nggak jebol, alhamdulillah, karena goloknya pas tumpulnya. Begitu kira-kira. Dan ingat, ini bukan goib. Goloknya tumpul. Bukan goib. Kita masih sejalan dengan pesulap merah membongkar trik. Bukan memamerkan kebal. Bukan memamerkan untuk wow, kebal, bukan. Memamerkan bahwa ini hanya trik belaka. Ya. Hanya trik belaka. Bukan sesuatu yang wow, yang luar biasa, bukan. Dan menipu orang itu bukan tradisi Indonesia, saudara. Menipu orang, membodohi orang bukan tradisi kita. Dan kalaupun itu sudah kadung menjadi tradisi, ya, kadung menjadi tradisi, jangan dibiarkan tradisi itu terwarisi kepada anak cucu kita. Ya, ya, tolong teman-teman ya, tolong. Habis tangan saya gara-gara edukasi. Ya Allah, makanya jangan bilang TIJ stres. TIJ gila, bukan stres. Dari lahir gila ya, bukan cuman stres. Habis tanganku malam ini. Edukasi, sebentar lagi sembuh insya Allah. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Sungai yang baru belum pernah terjamah, suasana indah di tengah kota, selalu waspada kalau berjalan. Bocah-bocah tua yang sekarang lagi tamasya, lagi safari menunjukkan kesaktian biar dukun diakui. Tentu operasional akomodasi ditanggung oleh para dukun yang ingin namanya naik. Saya paham akan hal itu. Sebelum mereka bergerak, saya sudah tahu ini kalau ada pergerakan pesulap merah bongkar terus, mereka juga akan melakukan safari terus. Ya, saya jelaskan kepada teman-teman, jangan percaya, jangan kagum ketika engkau melihat orang bisa berjalan di atas air. Jangan kagum ketika melihat orang bisa terbang. Jangan kagum ketika melihat orang bisa berdiri di atas daun pisang. Jangan. Jikapun dia bisa melakukan tanpa trik, misalnya dengan bantuan jin, sungguh itu perbuatan yang tidak diridhoi. Ya. Tenan gue. Itu cuma permainan bohong-bohongan, teman-teman. Dan sekali lagi, sahabatku semuanya ya, saya bukan mencari tenar di sini. Kalau saya mau cari tenar, kagak usahlah ke orang lain. Saya datang aja ke tempat pesulap merah, ikut dia, insya Allah tenar. Kagak perlu. Yang penting benar. Buat apa tenar kalau kagak benar? Malu-maluin. Istilah kata seperti itu, istilah kata ya. Istilah kata seperti ente. Apa ini? Apa barusan mana?
Tenan kui TIJ edukasi gibah diwarisi Aceh Dobol yang diridhoi Allah. Apa nih? Kalian pengikut dukun ya? Saya ajarkan kalian kalau nggak pernah diajarkan oleh guru kalian. Yang namanya ghibah, membicarakan orang lain di belakang. Kalau ketahuan orangnya bakal sakit hati dan juga marah. Itu namanya ghibah. Kalau ngomong orang di depan, namanya bukan ghibah, tapi hujah. Maki. Berguru kemana-mana kalian, sampai ke langit ketujuh, ghibah aja belum ngerti. Bab tohara sudah selesai. Aduh, gibah aja kagak paham. Kalau moncong gua kagak bacot, kalian kagak bisa dengar, kagak bisa nonton, kagak bisa komen, kagak bisa kenal sama gua. Alah, jangan disepam, si Joko Bengek itu muridnya Samsudin sekarang. Udah, dia dapat honor dari Samsudin untuk ngebahas saya, termasuk memfitnah. Nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting dia bisa makan sama bininya, sekalian bisa makan bininya. Kalau enggak kan nggak bisa cerot dia. Biar dia bisa beli tempe goreng, tempe ya dari apa itu, dari kedelai ya. Sekalian bisa makan tempe. Ikan kontol. Kalau memang orang yang punya prinsip, orang yang memiliki jiwa pendekar sejati, tentu tidak akan oleng ketika ditawarkan uang. Ini baru Samsudin tawarkan uang udah berubah pikiran. Dulu sejalan dengan kita, dan saya juga nggak pernah kenal sama dia dulu. Tiba-tiba muncul bawa nama saya tarik dia, yuk live bareng. Ini saya pikir satu visi dan misi untuk memberikan edukasi. Ternyata baru dengan recehan sudah terkecoh. Saya sama Dobol diminta kirimin hadiah, saya nggak mau. Mereka minta hadiah sama saya kirim ke Dobol. Tapi kalau mereka mau ngirim ke saya, nggak mau saya. Tanya sama mereka. Saya tidak mau menyebabkan sesuatu yang harus saya balas dengan budi. Saya tidak mau berhutang budi kepada siapapun. Kalau kadung misalnya seseorang memberikan budinya kepada saya tidak bisa saya balas, setidaknya saya tidak ingin menjadi musuh bagi dia. Setidaknya saya bisa selalu ada untuk dia kalau saya sudah terhutang budi dengan seseorang. Kalian tanyalah sama Doboler. Bahkan ada wacana Doboler mau membelikan mobil kepada saya. Ngapain mobil? Paling kalian beli sama saya mobil 3 pintu. Punya saya sendiri 2 pintu, pickup. Bukan Lambo, pickup. Buat ngantar pakan ternak. Ini rasis ini si kambing ini. Kau gak usah bawa nama daerah, bro. Ya. Coli kau sana, kena blokir. Jangan terpengaruh, teman-teman. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang rasis ya. Kita di sini bukan main rasis. Kita di sini sangat toleran juga. Firdaus Oil, pengacara dukun mental babi tanah, Fangke. Kalau mental babi tanah, Bung, masih mending, Bung. Mental babi tanah mending, Bung. Bernyali babi tanah, Bung. Jangan salah, Bung. Itu si Jindan gimana? Kena mental dia ya? Banyak orderan juga untuk membahas, untuk tidak membuli dia ya? Kena mental dia, kasihan. Dan teman-teman juga jangan sampailah masuk ke areal pribadi seseorang ya. Maksudnya begini, kan ada yang beredar kalau dia punya mantan pacar, ini itu segala macam, untuk sekedar tahu rekam jejak dia nggak apa-apa, tapi jangan langsung percaya, lihat dulu. Ya, jangan sampai kita terbawa. Misalnya ada seseorang meng-up, tadi kan ada yang up juga saya lihat, itu ada yang ngirim ke saya, dia lagi dugem, lagi mutar-mutar kaos seperti ini tanpa pakai baju sama celana pendek. Saya tidak mau ke ranah situ. Kalau orang-orang yang sudah masuk ke ranah pribadi saya baru saya hantam. Tunggu saatnya.
Tapi kalau misalnya tidak ikut campur masalah pribadi saya tidak mau ke sana, tidak profesional. Nah, ya. Apa ini? Jangan sampai si Udin lenyap hilang di telan bumi, Bang, gara-gara banyak dukun yang pansos. Kagak ada hubungan, Bang. Saya mau bahas yang lain tanpa bahas Udin, kagak ada hubungan. Orang sudah pada tahu Udin seperti apa. Tinggal tunggu pelaporan dari korbannya saja. Tidak harus kita bahas setiap hari. Orang sudah ngerti, ngapain kita bahas lagi? Itu aja tiap hari. Ngapain? Yang penting orang udah ngerti, udah paham. Kita nggak bermaksud untuk melenyapkan dia atau menjatuhkan dia, tidak, saudaraku. Tujuan dasar, apalagi pesulap merah, untuk membahas orang-orang ini bukan untuk menjatuhkan mereka, tetapi untuk menyadarkan orang-orang supaya tidak datang kepada mereka. Kalau masyarakat sudah pada tahu, ngapain? Ngapain lagi? Kita nggak boleh jahat. Sekalipun kita tahu dia jahat, dia menipu orang, membodohi orang, segala macam. Kita kan nggak boleh semena-mena, saudara. Kita tidak boleh zalim. Tidak boleh zalim, tidak boleh. Kalau dia udah zalim ke orang, cukup kita perkenalkan kepada orang dia zalim. Jangan mendukung dia untuk kezaliman dia. Kalau dia bisa bertobat, bisa baik, udah. Kita tidak memusuhi orang, teman-teman. Sama sekali tidak memusuhi orang. Terus solusinya gimana, Bang? Solusi apa, Bang? Kalau solusi untuk Samsudin, tentu pihak korban yang melaporkan. Bahkan setahu saya sudah ada yang melaporkan. Tindak lanjutnya kita serahkan kepada hukum. Dan setidaknya pencapaian yang dilakukan oleh teman-teman yang berusaha untuk mengedukasi bisa membuat orang-orang sadar tidak mendatangi orang-orang seperti itu. Kan begitu? Apakah solusi kita harus menelanjangi dia? Harus melempar dia ke jalan? Jadi curut dia, jadi pengemis? Kan tidak begitu. Dia punya keluarga, punya anak, punya istri. Nah, orang-orang yang membela dia sekarang silahkan, sudah makan duit dari dia. Udah, seperti Joko Bengek misalnya. Udah, lanjutkan. Kan kita tidak punya hak untuk melarang orang lain. Dan begitu juga mereka tidak punya hak melarang kita. Mereka menunjukkan tontonan yang tidak bisa dijadikan sebagai tuntunan. Maka kalau ada hal yang salah, yuk kita kabarkan kepada saudara-saudara kita. Bukan berarti kita harus menelanjangi dia, harus mempermalukan dia, harus membuat dia jadi gembel. Kan tidak demikian. Kecuali kalau dia minta. Ya. Kalau para dobol ke saya, ya jelas pingin mereka saya malu. Saya bukan apapun yang dikatakan mereka nggak ngaruh. Kenapa? Karena persiapan dari awal. Kalau aku ingin mengatakan sesuatu yang baik untuk menasihati orang lain, setidaknya aku tidak boleh lebih buruk dari dia. Kalau aku masih lebih buruk dari dia, apa yang nak aku ajarkan ke dia? Apa yang nak aku contohkan ke dia? Abang ini telat, bukan saya yang nggak lihat, abang nggak lihat. Saya udah peragakan tadi, putar kursornya ke belakang tadi. Saya udah ngiris lemon, sudah tebas-tebas ke tangan nih bekasnya, udah tadi. Kenapa saya menyerang si pengacara dukun bangsat ini? Karena dia mencoba untuk menghalang-halangi pesulap merah, membuat isu-isu murahan yang akhirnya dibantah oleh dia sendiri. Nah itu teman-teman. Kenapa saya pepet dia terus? Karena saya menunggu dia mau dengan saya. Dan kita mainkan. Karena kan mereka pingin adu tembak. Ayo adu tembak. Jadi janganlah ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan dengan membencinya, jangan. Ya, dengan membencinya sebenci-bencinya tidak boleh. Karena ada kesempatan seseorang yang melakukan kesalahan untuk bertobat. Oh, dia tidak bertobat, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita sudah mengingatkan, kita sudah memberitahu orang-orang supaya tidak lagi terjerumus ke sana. Nah, solusi kita bukan solusi ya, indikator capaian yang kita harapkan masyarakat sadar. Dengan masyarakat sadar, yang pertama, orang yang sudah menjadi korban bersedia melaporkan kalau memang ada unsur kerugian.
Selanjutnya, kalau misalnya ada orang-orang yang pingin datang ke sana, dengan adanya edukasi dari teman-teman semuanya, jadi nggak jadi, batal. Nah itu, saudaraku ya, nggak haruslah kita sampai dia miskin, sampai dia jadi pengemis di jalan. Ada aturan, saudaraku ya, ada aturan semua. Nah, tidak boleh kita semena-mena. Kalau misalnya kalian pingin seperti apa yang kalian harapkan, buatlah sendiri. Ya, buat sendiri. Karena saya begini, kalau sudah melempar misalnya ayam, ayamnya udah nungging, itu nggak akan saya tendang lagi. Karena dalam peperangan pun dipakai itu. Dalam peperangan pun dipakai itu. Dalam peperangan, kalau musuh sudah ketembak, sudah tersungkur, walaupun dia masih hidup, jangan bunuh dia. Apalagi sudah angkat tangan, jangan lagi. Nah, begitu ya, paham ya? Paham. Ini belum angkat tangan si Udin, tapi dia udah tersungkur walaupun tidak diakui, walaupun dengan ngeyelnya. Ya. Nah, begitu saudaraku. Ada adab, itulah adab. Kenapa kalau TIJ beradab, kenapa nyinyirin adab menghadapi dukun seperti itu? Kenapa TIJ mencibir mereka? Karena memang adab menghadapi dukun yang ngeyel seperti itu. Kalau kita bertemu dengan dukun yang ngeyel dan jahat sekali, jangan sungkeman di depan dia, jangan ngesot di depan dia. Itu memang adab seperti itu. Kenapa saya meroasting si pengacara dukun seperti ini? Karena memang adab. Karena memang adab untuk menghadapi orang seperti itu, ya seperti ini. Menghadapi orang ngeyel, itu jangan dengan kelembutan, saudara. Kalau dengan kelembutan menghadapi mereka, wah, bisa-bisa keseret arus. Ya, contoh Joko Benge, ujung-ujung jadi anak buahnya Samsudin. Dapat tugas dari Samsudin untuk memfitnah TIJ, untuk ngata-ngatain TIJ. Dan nggak mengaruh sama sekali. Nggak berpengaruh sama sekali. Kenapa saya tidak membahas mereka? Karena saya rasa kalau saya bahas mereka, sekalipun mereka hancur setelah saya bahas mereka, keuntungannya apa? Kagak ada. Itu hanya persoalan dendam misalnya. Kagak perlu. Karena tujuan apa? Tujuan dasar adalah memberikan edukasi. Kalau kita seperti mereka, apa bedanya? Edukasi apa yang kita sampaikan? Nah, begitu kira-kira teman-teman. Makanya hal yang tidak penting, yang tidak layak kita bahas, nggak usah kita bahas. Biarkan aja dulu. Ombreng juga kebal. Kebal tuburnya. Didor sama aduh. Tanya sama si Arya lebih paham. Sama Joko Arek juga boleh tanya. Dia paham itu. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, dimanapun kalian berada, sampaikan apa yang kalian ketahui kepada rekan-rekan, supaya tidak terpengaruh dengan pengaruh dukun. Itu hanya orang-orang tolol yang datang ke podcastnya Mbak Denis tadi, dan juga yang video tersebar itu yang datang ke Bang Densu, itu juga orang-orang tolol teman-teman. Ya, saya sudah pernah melihat pertunjukan yang mereka lakukan, perform mereka, ngambil pelepah pisang, tebas pakai golok tumpul, pakai katana tumpul, kemudian mengaku kebal, goro-goro ke leher. Itu mainan anak-anak, tapi tidak aman untuk anak-anak, tidak boleh dicontoh. Karena kalau menghadapi musuh beneran, pasti biji pelernya hilang satu-satu. Ya, makanya parah. Ya, sampai baca sholawat untuk pertunjukan dobol seperti itu ngapain? Hah? Ngapain? Ingat ya teman, seseorang yang belajar ilmu kebal dengan menggunakan isim, ya, dengan menggunakan bacaan,
dia tidak akan menghafal bacaan di depan orang kecuali acting. Itu kode, teman-teman. Kalian punya ilmu kebal, punya ilmu kesaktian, mau kalian baca mantra depan orang, nanti orang ngafal gimana? Nanti orang mengcopy gimana? Malah ditanya pun orang nggak mau bilang, coba dibacakan doa kebal apa, nggak mau, rahasia. Itu logika. Apalagi teriak-teriak Allahu Akbar, udah macam perang, teman-teman. Memalukan agama. Ya, seolah-olah teriakan Allahu Akbar untuk permainan pertunjukan lucu-lucuan seperti itu. Kan bangsat. Orang teriak Allahu Akbar kalau ada perang fisabilillah misalnya. Kekaguman atau apapun. Yang jelas, ini untuk mainan anak-anak. Mainin badut kok pakai takbir. Jadi ujung-ujungnya kalimat-kalimat sakral itu, kalimat-kalimat mulia itu jadi tidak mulia lagi. Gara-gara badut-badut ini, orang-orang songong ini, orang-orang tolol ini, dukun-dukun tolol ini, kalau nggak nipu ya nyabul. Suruh santet kagak bisa karena viral. Kan tolol. Mana kesaktian kalian yang kalian agung-agungkan, yang telah memerdekakan bangsa ini? Hah? Koar-koar. Kalau model-model kalian pada masa perjuangan kagak merdeka negeri ini. Kalau model-model kalian, di mana ada air keruh, di situ datang kalian mancing suasana biar dapat uang. Kemudian menuding TIJ gara-gara pesulap merah lagi sibuk sama ini ikut campur. Saya membahas ini bukan baru ya. Dan saya melakukan hal ini sebagai bentuk upaya dukungan saya, menunjukkan dukungan saya kepada pesulap merah sebagai teman, sebagai sahabat. Apa? Ente siapa? Ente kadang-kadang dan ingat teman-teman semuanya, jangan hanya gara-gara persaingan kalian, persaingan perdukunan, kalian seolah-olah juga begini. Enggak. Kalau kalian selama ini melakukan hal yang sama seperti orang yang kalian bahas, sadarlah. Kalian juga sama. Taubatlah. Yuk, sama-sama kita. Saya sudah bilang tadi, saya merokok memang dolar kuning. Kagak apa-apa. Gigi kuning, dolar kuning, kagak apa-apa. Yang penting isi otak jangan kuning seperti para dukun. Isi otaknya kuning, ngambang. Istilah kata begitu. Ente kadang-kadang. Karena saya pribadi, teman-teman, tidak terlalu peduli dengan ketenaran segala macam. Saya tidak mencari itu. Enggak mencari. Kalau mencari itu memilih jadi doboler saja. Ngapain saya bongkar-bongkar? Ngapain saya harus melakukan ini? Mending saya jadi doboler saja, mengaku sakti, apa segala macam. Dan ingat, kalau seandainya saya menjadi seperti mereka, otak saya enggak main pertunjukan kayak gitu. Boleh reaktif, langsung. Tapi untuk apa itu semua? Untuk apa itu semua? Untuk apa? Apa? Semua jadi tai, teman-teman. Semua jadi kenangan. Kalau kita selama hidup tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, tidak akan pernah bisa dikenang dengan baik. Sebanyak apapun harta kita, ya, kalau kelakuan kita tidak baik, apalagi endingnya di depan mata hukuman mati, setelah mati, apa yang bisa kita banggakan? Mau di bahu kita berbintang-bintang. Kalau tindakan kita banyak salahnya, apa yang mau jadi sesuatu yang bisa dikenang oleh generasi? Ya. Tenan kui. Ente kadang-kadang ente ya. Awam boleh, tolol jangan.
Istilah kata ya seperti itu teman-teman ya, istilah kata. Maka setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Setiap apa yang kita lakukan akan menimbulkan reaksi, apalagi di sosial media. Karena sesuatu yang sudah disajikan ke sosial media, maka itu adalah pertunjukan, teman-teman. Ya. Itu adalah ajang pamer. Makanya kalau berbicara ilmu hikmah, tidak ada pertunjukan. Tidak ada pamer. Tidak ada. Makanya kalau kita melihat hal seperti ini, harus kita jelaskan. Harus kita jelaskan bahwa itu dowol. Berbicara karamah lagi, berbicara karamah tidak bisa disetel-setel. Nah, berbicara ilmu hikmah seperti yang mereka pertontonkan, kagak bisa seperti itu. Ya, coba bilang sama pengacara dukun, nggak usah pikun dia. Kalian ngaku sakti begini, sakti begitu. Kalau nanti saya marah menunjukkan kesaktian saya bakar hutan saja. Mabuk se-Indonesia, biar kalian tahu. Makanya jangan rasis ya. Kalian paham maksud saya? Kalian peragakan begini, peragakan begitu. Kalau kebakaran hutan di Aceh, habis kalian mabuk se-Indonesia, mabuk. Fly kalian. Kalau kemarin ada kebakaran di Kalimantan, mungkin hanya asap-asapnya saja, nggak apa-apa. Hanya ispa saja, gangguan pernapasan saja. Tapi kalau kebakaran hutan di Aceh, teler kalian semua, teler. Apalagi orang-orang kentang ini, kentang ilmu ya. Kepalang tanggung ilmunya. Makanya belajar ilmu itu harus tuntas dulu. Apalagi guru yang salah ya seperti itu, kentang terus. Coba kan lihat. Para dukun udah bangkotan, teman-teman, bukan anak muda lagi, udah bangkotan. Dengan merek kiai, dengan merek gus, membawa organisasi tertentu biar disegani. Bagi saya itu hanya komplotan sampah, teman-teman. Sampah. Tanpa ada sedikit pun penyesalan saya mengucapkan mereka sampah. Ya. Dengan dalil-dalil begini, dalil begitu, segala macam sampah. Tidak ada orang yang memiliki ilmu hikmah yang dengan keinginan dia sendiri untuk memamerkan ke orang-orang tanpa ada maksud yang jelas, apalagi dikomersilkan seperti kata si pengacara dukun. Ini berbicara angka-angka, karena ilmu itu harus bayar. Kalau ada peragaan tembak itu harus pakai duit. Itu namanya orang-orang halu yang kerjanya cari uang, pengangguran yang malas bekerja. Jadi cari panggung kemana-mana. Biar kalian tahu, ya, ilmu Allah itu tidak dikomersilkan, teman-teman. Ya, berikan kepada siapapun yang dianggap layak untuk menerimanya, wariskan ke dia dengan gratis. Ngaku ilmu hikmah, tapi dijual enceran. Aduh, parah kalian. Giliran kita tidak percaya, kalian bilang kita tidak percaya dengan ilmu Allah. Sementara yang kalian perdagangkan, bahkan kalian jajalkan, itu kekonyolan. Sudah paham? Paham ya teman-teman? Mudah-mudahan paham. Ente kadang-kadang istilah kata ini ya. Itu orang-orang tadi itu yang ngaku dukun, yang dikomandoi oleh pengacara dukun, ya. Itu sampah di mata saya, teman-teman. Walaupun ngaku ini ngaku itu, mau menunjukkan kesaktian, mau menyalahkan pesulap merah. Seolah-olah mereka paling benar gitu. Kalau benar buktikan dong, ilmu santet itu ada. Jangan sampai buat statement konyol, nggak bisa disantet karena lagi viral. Kan goblok gitu. Ya, dia nggak peduli mau dinilai goblok atau apa, emang orang udah kebal malu. Cuman itu kelebihannya, saya perhatikan. Kebal malu, statement A, statement B saling berbenturan yang disampaikan oleh pengacara dukun. Tolong teman-teman diperhatikan itu ya. Kalian nilailah sendiri.
Semakin mereka jauh melangkah, semakin mempermalukan dirinya. Cuman mereka tidak punya rasa malu itu. Kalau seandainya mereka punya rasa malu itu, tentu tidak akan pernah bertingkah laku seperti itu. Ya. Ya. Nanti ada masanya juga mereka menyadari akan hal itu. Anggap saja anak-anak yang waktu kecilnya kurang bahagia, sedang menghibur diri. Nah, apalagi ini baru lepas dari suasana pandemi. Jadi ODGJ yang tidak terdeteksi ya begitu, nyari panggung kemana-mana. Nah, paham ya? Paham teman-teman. Oke, saya izin pamit. Udah cukup ya? Cukup ya? Cukup. Saya sebagai yang mungkin lebih muda lah dari mereka, malu melihat tingkah seperti itu. Kalau seandainya orang-orang seperti itu bapak saya, waduh, saya akan ingatkan ya dengan cara yang baik. Akan saya ingatkan, kalau dia bawa golok, saya sembunyikan goloknya. Kalau dia bawa motor, saya sembunyikan motornya. Gemas lihatnya, malu. Ya, bawa nu lagi. Bawa nu. Bawa ser. Seolah-olah iya. Pengisian ilmu kebal. Tes senjata tajam, lemon, melon, semongko, timun, lepah pisang. Habis itu goro-goro leher, tebas-tebas leher, tebas-tebas tangan. Kebal dari mana? Kalau mau membuktikan senjata tajam itu tajam, coba ke kertas lah. Oke, teman-teman semuanya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.